Nah, di sini Mas Bas. Agak ke depan, agak ke depan. Agak ke depan. Dia sih katanya di sini. Ah, udah sini aja Mas Bas. Ini yakin nih janjian jam segini? Iya, ini dia nih. Hah? Ya, ini. Oh ini? Iya kan ini. Yuk. Yuk. Mbak Sumi? Mbak Sumi. Iya benar. Oh iya, ya udah yuk. Yuk. Mbak Sumi. Hujan loh. Mbak Sumi, bentar. Mbak Sumi ngapain ngajakin kita ketemuan di ini kuburan kan? Benar Mas, Mbak. Saya tuh pengen nunjukin. Ini suami saya udah 3 bulan kena PHK. Ya dari 3 bulan kena PHK itu dia berkelakuannya aneh-aneh banget. Aneh. Iya. Maksudnya aneh? Ya setiap malam dia nggak pernah pulang. Sekalinya pulang tuh dia bawa-bawa kayak barang-barang yang aneh gitu. Dia bawa-bawa keris, batu, akar-akaran yang nggak ngerti masalahnya juga. Maksudnya berbau mistis begitu? Iya. Astagfirullahaladzim. Aneh banget sih. Coba deh kita ke situ. Coba ke sini. Dia sih pamitnya sama saya katanya mau ke rumah temen. Tapi sampai di sini saya juga nggak tahu, Mas. Ya Allah. Ngapain ke kuburan malam-malam terus kayak itu semedi? Saya bener takut loh, Mas. Bener-bener takut saya. Katanya menurut tetangga sering banget datang ke sini, Mas. Hah? Ya Allah. Sering kayak gini? Ini nggak apa-apa nih. Kita coba samperin aja gimana? Enggak, Mas. Kok jangan? Kan nanti marah, Mas. Mbak, jangan, Mbak. Ya terus masa dia gitu kayak gitu Mbak? Weh, Ini ngapain tapi lo ini nih? kan musrik banget. Kamu udah nggak bener ini kayak begini. Karena saya minta bantuannya, Mas. Bentar. Mbak minta tolong sama kita tuh buat ngebantu apa nih maksudnya? Ya maksudnya untuk nyelidikin suami saya itu. Ya gimana ini sekarang, apa dia minta perdukunan apa saya juga kurang tahu. Dia tuh ada perubahan apa enggak? Maksudnya kan harusnya kalau misalnya kayak gini dia kan harus keluar malam malah apa? Dia sekarang jadi temperamental kayak gitu, Mas. Sama saya setiap saya tanya dia mau kemana selalu jawabannya kita jadi ribut gitu loh. Pantesan Mbak nggak tahu kalau dia suka kayak gini. Enggak, tapi menurut warga-warga yang dekat rumah saya sih sering. Dia mending kita samperin aja Mbak. Mbak, jangan Mas, Mbak jangan Mbak. Nanti yang ada saya malah ribut. Kita pulang aja sekarang. Pulang. Loh kok pulang? Ya daripada kita kalau ke sana nanti saya yang jadi korbannya, masa dipukulin. Ya udah besok aja nggak apa-apa kan? Kita mulai investigasinya besok aja. Tapi besok kalau ke rumah ada suami saya jangan ngomong apa-apa ya. Tentang ini maksudnya? Iya. Ya udah kalau gitu kita balik aja dulu. Ya udah yuk. Semuanya Ini cepetan ketahuan. kita lanjut besok. Sini aja Mas Bas. Itu ada apa tuh? Itu ribut. Kok berantem lagi Mas? Assalamualaikum. Misi Pak, ini ada masalah apa sih Pak? Bapak jangan kayak begitu dong Pak sama istri. Istri saya, ini Berbahasa ini. urusan saya. Bukan begitu. Kamu ikut campur. Pak, Bapak kalau punya masalah itu diomongin baik-baik, bukannya malah teriak-teriak kayak begini. Ini urusan apa ini? Pak, Bapak tenang Disuruh dulu. sama istri saya kamu. Pak, Bapak tenang dulu. Kita ngobrol aja dulu Pak. Kita duduk, kita ngobrol baik-baik Pak. Gak bisa. Kok nggak bisa gimana sih Pak? Kalau Kamu misalnya ikut campur urusan saya ya. Hati-hati ya kalau kamu ikut campur urusan saya ya. Jangan sampai terjadi sesuatu sama diri kamu, saya nggak mau tahu ya. Bapak kenapa malah ngancam saya sih? Kamu ngerti nggak omongan saya? Hah? Saya ngerti Berapa Pak. kali ini bukan urusan kamu, ini urusan saya, urusan keluarga saya.
Ya? Justru karena Bapak punya masalah dengan istri Bapak, itu dia datang diobrolin baik-baik, bukannya malah ditarik-tarik istri Bapak begitu. Kita tadi lihat dari depan. Nggak perlu itu. Bagi saya nggak perlu itu. Nggak perlu, Gimana sih, Pak? Ini urusan keluarga saya, bukan urusan kalian. Ya tapi nggak harus dibentak-bentak kayak gini dong, Pak. Kamu aja nggak ngerti. Ya, Dan Pak. kamu juga nggak tahu permasalahannya kan? Makanya itu, karena istri Bapak nggak tahu, kita obrolin baik-baik. Bapak kasih penjelasan ke istri Bapak, biar istri Bapak itu juga tahu. Ini gimana sih? Oke deh Pak, begini kita jelasin baik-baik kedatangan kita. Tidak perlu. Ini bukan urusan kalian. Ini urusan saya dan istri saya. Saya udah bilang sama kamu kan, ini urusan saya dan istri saya. Kalau ikut campur terus, ingat ya, kamu tidak akan bisa selamat di sini. Bapak ngancam saya. Saya udah bilang sama kamu, ya kan? Saya tidak pernah mau diikut campurkan dengan urusan kamu. Ini urusan saya dan istri saya. Udah. Diemin aja. Ntar, ini sebenarnya ada apa sih, Mbak? Tapi ini Udah biarin aja udah. Udah. coba ceritain deh sama kita. Ini kok bisa sampai berantem? Ceritanya selalu begitu malam selalu marah Mbak sama saya Mbak. Dia malah mukul saya Mbak. Mbak dipukul. Ini semua gara-gara pasti itu gara-gara dia. Saya juga dengar dia dari mau nukul Mbak. Ada buktinya kok. Berupa batu Mas yang bisa di dalam rumah. Dan Mas ngambil dulu. Batu apaan sih? Batu apaan sih? Mbak taruh sini aja deh, Mbak. Batu apaan sih? Saya juga nggak tahu. Tapi kok ada bunga-bunga gini sih? Makanya yang saya bingungin Mbak. Kenapa harus ditutup kain juga sih? Ini bukan batu biasa ya? Tapi ini juga kadang-kadang dikasih parfum Mas. Parfum. Ya, seperti minyak misik itu Mas. Maksudnya minyak. Iya. Ya Allah. Dan saya tanya selalu dia marah sama saya Mas. Nggak ngasih tahu ini batu apaan. Ini batu biasa, Mbak. Saya takut Mas, saya takut saya tadi marahin lagi. Biar Mbak nggak musrik, ini mending kita yang bawa aja ya, nanti kita buang aja. Mbak kalau misalkan suami Mbak main kasar sama Mbak ngomong aja sama kita biar bisa kita bantuin Mbak. Soalnya takutnya KDRT kan. Enggak Mas. Mbak, tapi itu jatuhnya musrik Mbak kalau Mbak. Musrik loh, Mbak. Mbak, Itu gimana musrik apa itu? Mbak, Mas. Mbak, tolongin saya Mbak. Tolongin saya ke Pak Warik Mbak. Warik. Pak Warik itu siapa? Pak Warik itu salah satu sahabat suami saya. sahabat suami ibu. Iya. Terus ngapain kita ke sana? Kita cari info Mbak ke sana Mbak. Mas, mohon. Cari info. Mbak tenangin diri dulu deh. Rumahnya Pak Warik ini di mana? Mbak tahu nggak? Saya tahu Mas di daerah Citayam Mas. Saya pernah setahun yang lalu ke sana waktu di saat anaknya Pak Warik nikahan. Oh iya. Ya udah mending ini kan udah azan juga. Sebelum kita berangkat ke sana mending kita sholat dulu aja ya, nggak apa-apa ya Mbak ya. Sekalian kita sholat aja di jalan kali ya. Biar Mbak juga tenang. Ya Mbak siap-siap aja dulu. Iya, siap-siap dulu ya Mbak.